Kajian kita saya mulai tahun 2025 itu kajiannya adalah berkaitan dengan bagaimana meneguhkan eksistensi umat Islam di dalam kancah pergulatan sama-sama memupuk persaudaraan di negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, topik kita hari ini adalah mengapa muslim di Indonesia wajib menjaga eksistensi. Wajib menjaga eksistensi dan juga wajib menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini jangan sampai kita terkena pengaruh-pengaruh orang yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah negara kita ini negara togut, seolah-olah negara kita ini negara yang tidak berlandaskan syariat, seolah-olah negara kita ini negara yang harus diganti dasar negaranya. Karena itu kajian ini menggugah kita, khususnya umat Islam, mengapa kaum muslimin wajib menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, paling tidak ada 5. Tadinya saya memberikan kajian ada 4, sekarang saya menambah 1 dengan menjadi ada 5. Ada 5 alasan kenapa Muslim di Indonesia wajib menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI. Yang pertama, ada muahadah watoniyah. Jadi yang pertama ada muahadah watoniyah. Apa itu muahadah watoniyah? Dalam bahasa Indonesia adalah kesepakatan nasional. Dalam bahasa lainnya konsensus nasional yang dibuat oleh seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh-tokoh muslim. Ini alasan yang pertama. Karena itu, kenapa umat Islam menjadi wajib menjaga ini? Karena umat Islam dan tokohnya dan negara ini diperjuangkan oleh para ulama dan santri, bukan oleh orang lain. Salah satunya adalah kita bisa melihat Perang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu sejak 1825 sampai dengan 1830, perang selama 5 tahun itu mengusir penjajah Belanda, itu dengan tujuan ingin merdeka. Tujuannya ingin mendirikan negara, ingin merdeka bebas dari penjajahan. 1825 perang, 1926 100 tahun kemudian berdiri Nahdlatul Ulama. Ini salah satu korelasinya bahwa Nahdlatul Ulama menurut peneliti yang telah meneliti 40 tahun diilhami dan diawali oleh perjuangan Diponegoro. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa itu konsensusnya? Dulu bermula dari BPUPKI menyusun yang akan dipakai untuk menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Itu di dalam Piagam Jakarta itu ada kalimat yang mengatakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, Piagam Jakarta ini kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika itu sudah disahkan, beberapa jam kemudian saudara-saudara kita yang non-muslim dari wilayah timur keberatan terhadap ini. Terhadap 7 kata setelah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini minta dicoret. Karena itu kemudian para ulama dan tokoh khususnya dari Muhammadiyah itu berembuk dengan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama yang lain, bagaimana caranya supaya ini
tetap eksistensinya ketuhanan, tetapi berkaitan dengan Islam, maka muncul perdebatan yang sehingga boleh, tapi syaratnya satu, penggantiannya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha. Ketuhanan yang Maha Esa itu pada prinsipnya itu qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Ini dari kita. Lalu kemudian di negara ini harus didirikan Kementerian Agama, karena ini untuk membina agama. Dan alhamdulillah ini menjadikan konsensus sampai hari ini. Alhamdulillah konsensus ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dalam kaitan dinamika, berkaitan dengan dinamika konsensus ini, di dalam kajian-kajian sering disebut Darul Ahdi was Syahadah. Dalam istilah yang lain juga disebut Daulatun Mu'ahadatun Watoniyah. Artinya negara yang didasarkan kepada konsensus kebangsaan, negara yang didasarkan pada kehidupan kesepakatan bersama untuk berbangsa dan bernegara. Dan ini adalah merupakan jalan yang terbaik, dan alhamdulillah umat Islam mayoritas di Republik Indonesia. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.